Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Adam Sutikolis NIM 191400045 akan menjelaskan tentang sumber dan media pembelajaran IPS pada kelas 3 semester 2. Menjaga kelestarian lingkungan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama, kerjasama antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, membaca dan bercerita menggunakan bahasa Indonesia. Yang ketiga, pembangunan bangun datar yang ditemukan dari hasil kegiatan melibatkan penting. Analisis KI dan KD. Kompetensi inti, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah sekolah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang sistematis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Kompetensi dasar pada PPKN, melaksanakan kerjasama dalam keberagaman di rumah dan di sekolah. Bahasa Indonesia, gemar menggali informasi melalui membaca dan mendengarkan dari sumber lain berdasarkan rasa ingin tahu, menerima bahasa Indonesia sebagai anugerah Tuhan yang dapat digunakan untuk mempersatukan bangsa. Matematika, membentuk dan menggambar berbagai bangun datar yang diperoleh melalui kegiatan meliputi dan menggunting atau cara lainnya. Menjadi orkes, menunjukkan kerjasama, percaya diri, dan berani dalam melakukan berbagai aktivitas fisik dalam bentuk permainan yang menyenangkan. Mempraktikkan aktivitas jasmani untuk mengembangkan koordinasi, ketepatan, dan daya tahan statis tubuh melalui permainan sederhana. Ini budaya dan prakarya, membantu karya konsentrasi dengan memanfaatkan bahan di lingkungan. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran, siswa dapat menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Siswa dapat memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Siswa dapat memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah sekolah. Siswa dapat menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Peta konsep lingkungan hidup meliputi alam sosial dan budaya. Alam sosial dan budaya dapat lestari jika pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pembangunan berkelanjutan, peningkatan lingkungan hidup, dan dapat ditunjang oleh undang-undang lingkungan hidup, reboisasi, konservasi, dan rehabilitasi lahan. Alam sosial budaya dapat rusak jika ada pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran sampah yang mengakibatkan efek rumah kaca, pemanasan global, hujan asam, banjir, serta longsor. Materi, menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan adalah cara kita untuk ikut serta menjaga kelestarian lingkungan. Mencintai lingkungan dapat dilakukan dengan cara sederhana. Apa saja yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk menjaga lingkungan, salah satunya dengan cara membuang sampah kepada tempatnya. Sampah yang dibuang di jalan, di selokan, bahkan di sungai dapat memberikan dampak yang buruk bagi lingkungan. Oleh sebab itu, kita dilarang untuk membuang sampah sembarangan supaya lingkungan kita terhindar dari banjir, terlihat rapi dan indah. Mengelompokkan sampah berdasarkan jenisnya.
sayuran, dedaunan kering. Sampah ini dapat diolah menjadi pupuk kompos non-organik. Sampah non-organik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti kantung plastik, botol, kaleng, dan lain sebagainya. Sampah jenis ini dapat didaur ulang kembali menjadi kerajinan atau barang-barang lain yang bermanfaat. B3 adalah sampah berbahaya dan beracun. Contohnya ialah limbah rumah sakit, limbah pabrik, limbah bahan elektronik, dan lain sebagainya. Cara untuk menjaga kelestarian lingkungan: yang pertama, menghemat penggunaan kertas. Yang kedua, merawat tumbuhan dan hewan yang ada di rumah kita. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan hutan secara liar. Yang keempat, menggunakan transportasi ramah lingkungan. Yang kelima, tidak boros dalam menggunakan energi. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.